Saat untuk mengingat kebaikan Tuhan. Ini tema yang ingin saya angkat untuk menandai berakhirnya tahun 2024, 31 Desember, sebagai bahan renungan untuk kita pegang dan kita pakai memasuki tahun baru 2025. Teks yang menjadi titik tolak renungan atau refleksi kita adalah dari Ulangan pasal 8 ayat 1 sampai 20. Orang Israel menggambarkan Kanaan sebagai negeri yang berlimpah dengan susu dan madu. Dan mereka telah melakukan perjalanan yang jauh, melelahkan dan lama, 40 tahun di bawah bimbingan Musa, keluar dari Mesir untuk menuju Kanaan sebagai milik pusaka pemberian Tuhan. Ulangan 8 ayat 1 sampai 20 memberi kesan bahwa Israel berada di perbatasan. 40 tahun pengembaraan di padang gurun akan segera berakhir. Kanaan sedang terbentang di depan mata dengan janji-janji dan kemungkinan-kemungkinan baru yang bisa mereka raih. Di Kanaan, Israel akan berhadapan dengan satu bentuk hidup yang lain dari yang dijalani selama 40 tahun. Saya coba merampungkan situasi baru itu dengan menggunakan singkatan 4G. Gold, Glory, Greed, dan Generosity. Gold menunjuk pada kelimpahan materi atau kekayaan. Glory adalah kebebasan untuk membangun hidup dan kekuasaan serta kemuliaan kehormatan yang diperoleh sebagai bangsa. Greed tidak lain adalah kesombongan, ketamakan, dan keserakahan. Generosity adalah bela rasa, kepedulian akan Allah dan sesama, atau hidup menurut grace, anugerah, dan gospel atau Injil. Nah, sebagai persiapan memasuki Kanaan, ada janji atau lebih tepat pengajaran yang Tuhan sampaikan untuk diperhatikan ketika Israel telah hidup di Kanaan sebagai bangsa yang menetap. Isi pengajaran itu adalah supaya Israel mengingat Allah dan hukum serta perintah Allah sebagai patokan atau sebagai panduan dalam hidup. Berhadapan dengan 4G tadi, gold, glory, greed, dan generosity, Allah mengingatkan Israel untuk tetap berpegang kepada grace, anugerah, atau gospel, Injil. Gospel menunjuk kepada grace, menunjuk kepada pemeliharaan Allah dan kemurahan serta kebaikannya. Sedangkan gospel menunjuk kepada firman dan ketetapannya. Nah, Bapak Ibu, sebuah pengajaran biasanya menjadi semakin urgen ketika ada dalam suasana perpisahan. Saat-saat ketika hendak berpisah, dua pihak akan saling berjanji bahwa keterpisahan jarak, kehidupan dalam kondisi baru, tidak akan membuat kedua pihak putus hubungan atau memperlemah relasi yang sudah dibangun. Sebelum Israel menyeberang sungai Yordan dan menduduki tanah Kanaan, Allah mengingatkan Israel akan kedekatan dan kehangatan hubungan mereka selama 40 tahun bersama di padang gurun. Allah mengingatkan bukan karena Allah akan berpisah dengan Israel, alias Allah tinggal di padang gurun dan Israel akan masuk Kanaan seorang diri tanpa penyertaan Allah. Allah berjanji karena ketika tiba di Kanaan, Israel akan menghadapi suasana hidup yang benar-benar baru, berbeda dengan ketika masih di padang gurun. Pada waktu masih hidup sebagai bangsa pengembara, sedikit-sedikit Israel berseru kepada Allah. Waktu tidak ada air, Israel mengadu, minta air dari Allah. Tatkala ingin makan daging, Israel menyampaikan kebutuhan itu kepada Allah. Saat ketakutan karena hendak berperang melawan bangsa Amalek, Israel minta petunjuk dan memohon penyertaan Tuhan. Pokoknya selama 40 tahun di padang gurun,
Israel bergantung hidup sepenuhnya kepada pemeliharaan dan kemurahan hati Allah. Begitu menetap di Kanaan, Israel sudah memiliki rumah yang permanen. Masing-masing suku dan kaum akan mulai membangun usaha pertanian di tanah pusaka yang akan diterima. Lalu berbagai-bagai proyek ambisius akan dibangun. Dan semua itu akan memberi hasil yang berlimpah. Mengingat Kanaan adalah negeri berlimpah susu dan madu. Orang Israel akan mengalami kesejahteraan di bidang ekonomi dan kepastian hidup finansial. Israel bukan lagi kawanan pengembara atau kaum nomaden. Mereka akan membangun kota yang berkubu, menikmati rumah-rumah yang mewah dan mentereng. Kehidupan yang penuh sukar sulit selama menjadi orang dalam pengembaraan tidak akan diingat lagi untuk selama-lamanya. Situasi baru ini yang penuh kemewahan berpotensi membuat Israel lupa kepada Tuhan Allah. Lalu menjadi tidak peduli lagi kepada perintah dan kehendak Allah. Mana ada orang sukses yang menggantungkan hidupnya pada Allah? Yang umum terjadi, mereka akan lebih mengandalkan strategi, ekonomi, intrik-intrik politik untuk mempertahankan kekuasaan, bahkan memperbesar atau memperbanyak pundi-pundi kekayaan. Sukses dan keberhasilan sering membuat orang lupa daratan, termasuk lupa Tuhan. Kacang lupa kulit, begitu ungkapan umum yang dikenal khalayak ramai. Gold and glory tends to draw men's heart away from God's grace and the gospel. Artinya kekayaan dan kekuasaan cenderung menjauhkan hati manusia dari anugerah Allah dan dari Injil. Nah, Tuhan kasih ingat Israel akan bahaya itu, bahwa nanti di Kanaan mereka akan hidup dalam kelimpahan gold, makin bertambah-tambah dalam glory. Patutlah Israel waspada. Kejahatan terjadi bukan karena hanya ada niat, tetapi juga karena ada kesempatan. Begitu pesan Bang Napi. Di Kanaan, karena sudah hidup sebagai orang merdeka, ditambah dengan kondisi alam yang subur, orang Israel berkesempatan seluas-luasnya untuk berkarya, memburu sukses, mengukir prestasi, dan memperoleh kemuliaan dan pengakuan dari bangsa-bangsa. Tidak cukup hanya punya satu rumah. Kalau ada kesempatan untuk punya rumah kedua, kenapa tidak diambil? Urusan dosa nanti, yaitu datang ke ibadah untuk mengaku sambil bawa persembahan untuk money laundry. Ini pikiran yang penuh diwaspadai. Allah meminta orang Israel untuk tidak mengabaikan gospel agar mencegah mereka terjatuh dalam bahaya greed, keserakahan. Sebab gospel enables men to undo greed. Gospel, Injil memampukan manusia untuk meniadakan atau untuk menghancurkan keserakahan. Kanaan, begitu yang ditulis dalam Ulangan 8 ayat 1-20. Adalah negeri di mana Israel akan makan roti dengan tidak usah berhemat. Di padang gurun, mereka harus mengambil mana cukup untuk dimakan sehari. Kanaan adalah satu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya Israel akan mendapatkan tembaga. Sebuah kondisi yang dipenuhi kelimpahan. Inilah gold yang akan menghiasi hidup bangsa Israel. Sukses dan kekayaan, kehormatan dan kekuasaan, kita tahu bersama adalah musuh dalam selimut bagi hidup yang bergantung pada grace atau anugerah. Kondisi keuangan jatuh bangun, ketika kita ada di dalamnya, kita rajin menaikkan doa. Tetapi begitu tabungan dan deposito membengkak, waktu doa mulai dikurangi, supaya ada waktu untuk dipakai mengejar glory atau juga popularitas. Karl Barth, filsuf Jerman abad ke-19, mengatakan sesuatu yang penting.
sehubungan dengan gold dan glory. Dia katakan kalau roti sudah tersedia, manusia mulai berpolitik untuk memperoleh kekuasaan. Nah, karena kekuasaan memang perlu untuk menjaga dan menyelamatkan kekayaan. Menjadi orang kaya tanpa kekuasaan, kedudukan politik, hanya mengandalkan doa, kekayaan itu akan segera terkuras habis. Politik dan kekuasaan berguna untuk mempertahankan kekayaan, bahkan untuk melipat gandakannya. Suka atau tidak suka, setelah Israel menetap di Kanaan, kegiatan ekonomi dan aktivitas untuk mengejar sukses akan membuat mereka tidak lagi punya waktu untuk berdoa dan mempelajari ketetapan dan firman Allah. Kalaupun ada waktu luang, rugi kalau dipakai untuk mendengarkan pengajaran Tuhan. Sebab pengajaran dari Tuhan bukan untuk memperbanyak dan menumpuk kekayaan, melainkan untuk berbagi kekayaan. Daripada dipakai untuk hal-hal yang bertentangan dengan keinginan dan kecenderungan hati, waktu luang itu akan lebih banyak dipakai untuk meraih glory dan juga popularitas. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, sudah menjadi rahasia umum bahwa glory, kekuasaan atau popularitas itu cenderung korup, menghalalkan semua cara. Dalam kondisi ini Allah mengingatkan Israel untuk tidak melupakan grace atau gospel. Kekayaan dan roti memang diperoleh melalui kerja keras dan kiat-kiat cerdas. Tapi manusia tidak hidup dari roti saja. Tanpa grace, tanpa gospel, roti itu akan menjadi racun. Karena akan membunuh hidup sendiri dan juga hidup sesama. Allah berpesan, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dan berpegang kepada perintah dan ketetapannya. Begitulah ajakan Allah kepada Israel untuk menjadikan grace dan gospel sebagai pemandu dalam mengumpulkan gold dan memburu glory. Gold dan glory adalah harta di bumi yang akan dimakan gegat. Sedangkan grace dan gospel adalah harta yang bertahan abadi. Tidak akan dimakan gegat, baik di bumi maupun di sorga. Tuhan minta agar ketika sudah menetap di Kanaan, mereka perlu mengisi hidupnya dengan mengutamakan grace dan gospel. Manakala gold dan glory diperjuangkan tanpa perhatian pada gospel, manusia akan dikuasai oleh greed, keserakahan. Lalu akan menjadi atau menjalani hidup sebagai serigala yang memakan sesamanya. Bahaya jangka panjang dari kehidupan tanpa gospel yang dikuasai oleh greed akan membawa kesulitan besar karena manusia akan menjadi budak mamon. Sebaliknya, kesetiaan pada grace dan gospel membuat manusia bisa mengalahkan greed, bahkan menjadi manusia yang generos, hidup dalam kepedulian dan bela rasa terhadap Allah, terhadap sesama, dan terhadap lingkungan hidupnya. Ulangan 8 ayat 1-20 mengingatkan kita sebagai gereja yang berada di perbatasan tahun 2024 dan 2025 bahwa betapa penting kita mengingat Tuhan yang menemani kita sepanjang 365 hari yang lalu. Memang sepanjang hari-hari itu kita tidak selalu beruntung. Ada banyak kejadian yang membuat kita mengalami keberuntungan. Minggu-minggu, hari-hari, bulan-bulan, sepanjang 2024 ada banyak kejadian di mana kita merasa tidak berdaya, bahkan kalah dan terpuruk. Kalau mau jujur, yang membuat kita kuat menjalani semua keberuntungan, tetap berdiri saat tak berdaya, dan berjuang untuk menang ketika kekalahan di ambang mata, bukan karena gold dan glory yang kita miliki, melainkan karena grace,
dan gospel. Grace itu hadir bagi kita dalam wujud tetangga dan orang-orang yang siap menemani kita, membantu seberapa yang dia bisa, dan membuat hati kita percaya bahwa kita tidak sendiri dalam kesulitan, tetapi ada orang yang menemani kita dan membantu kita mengatasinya. Gospel datang kepada kita di tahun 2024 dalam bentuk keluarga yang kita miliki, yang menjadi penopang dan pendukung psikologis, emosional bagi semua karya kita. Rumah tempat kita berteduh, mengisi kembali energi kita yang terkuras karena berbagai-bagai pergumulan sosial. Pekerjaan yang memberi buah bagi kita untuk kita merasa bahwa jerih lelah kita ternyata memberi buah kebaikan. Dan gereja atau saudara-saudara seiman yang menjadi komunitas penyembuh bagi kita dalam berbagai-bagai aktivitas yang penuh bahaya dan mengandung banyak kejahatan. Pengajaran Tuhan kepada Israel untuk tetap memperhatikan grace dan gospel ketika sudah menetap di Kanaan dalam mengumpulkan gold dan glory menjadi salah satu kunci emas untuk kita memasuki tahun 2025 dan mengisinya dengan kehidupan dalam semangat generosity sebagai ganti greed. Generosity akan membuat kita menerima tahun 2025 sebagai sebuah grace dan gospel. Sebaliknya, greed akan membuat kita menjadi budak mamon, sehingga menjadi manusia mati rasa dan hati mati terhadap Tuhan dan sesama. Itu sebabnya betapa penting perhatian kepada anugerah Tuhan dan kepada Injil. Dan Allah meminta itu dari Israel. Sebab hanya itu yang akan membuat semua usaha dan kerja keras mereka di Kanaan akan berdampak pada kebahagiaan dan juga ketenangan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, izinkan saya menutup khotbah ini dengan cerita tentang beda kehidupan yang dikendalikan oleh greed dan yang diisi dengan generosity. Ada dua orang di dalam kampung yang sangat piawai dalam urusan memancing ikan. Setiap kali memancing, hasil tangkapan mereka mencapai 50 sampai 60 ekor. Besar-besar pula ikannya. Nah, ada sekelompok pemuda di dalam desa itu beranggotakan 10 orang yang ingin memiliki keterampilan memancing yang sama dengan dua bapak tadi. Dan karena itu mereka datang ke bapak pertama, meminta diajari cara memancing yang efektif. Si bapak menolak permintaan karena takut mendapat saingan. Pergi sana. Aku tidak akan membagikan keterampilanku. Aku akan rugi karena bakal mendapatkan saingan. Inilah manusia yang hidup dalam semangat greed, keserakahan, dan mengabaikan grace dan gospel. 10 pemuda itu pergi bertemu bapak yang kedua. Dan beliau dengan senang hati membagikan keterampilan memancing. Setelah berlatih 2 minggu, 10 pemuda ini telah memiliki kecakapan kelas wahid dalam hal memancing. Dan hasil tangkapan mereka mencapai 50 sampai 60 ekor per hari, seperti yang dimiliki oleh kedua bapak sebelumnya. Dan sebagai tanda terima kasih, ke-10 anak muda itu bertemu dengan bapak yang kedua yang hidup dalam generosity dan masing-masing memberikan 5 ekor dari ikan hasil tangkapan mereka kepada si bapak. Lalu mereka juga berjanji setiap hari akan memberikan 5 ekor hasil tangkapan kepada bapak tadi. Apa jadinya? Si bapak yang hidup dalam semangat generosity tidak lagi perlu memancing.
Karena toh tiap hari dia mendapatkan ikan sebanyak 50 ekor. Seperti saat ketika dia masih memancing sendiri, tanpa menularkan keterampilannya bagi orang lain. Dan karena dia tidak lagi perlu memancing setiap hari, waktu kosong itu dia pakai untuk pekerjaan lain. Pekerjaan yang produktif, pekerjaan yang memberikan penghasilan tambahan, pekerjaan yang membuat dia bukan hanya mendapat ikan, tetapi juga mendapat hal-hal lain yang diperlu dalam hidup. Keberuntungannya menjadi berlipat ganda karena sikap hidup generosity, murah hati, dan berbela rasa. Keberuntungan yang berlipat ganda itu diperoleh si Bapak karena dia menjadikan grace dan gospel sebagai pemandu saat mencari gold dan memperoleh glory. Inilah sikap hidup yang perlu kita bawa untuk mengisi tahun 2025, yaitu berusaha untuk memperhatikan grace dan gospel ketika kita bekerja untuk memperoleh gold dan glory. Maka Tuhan akan membuat usaha-usaha kita memberi kebahagiaan dan ketenangan seperti janjinya sendiri. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Selamat mempersiapkan diri menyambut tahun baru 2025. Bersyukur kepada Tuhan untuk tahun lama 2024, di mana kita boleh hidup dalam grace sesuai dengan gospel saat kita berusaha untuk mendapatkan gold dan glory, sehingga kita terhindar dari greed dan memiliki hidup yang dipenuhi dengan generosity. Tuhan kiranya memberkati kita dengan firman-Nya.